Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar bersama matematika KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran, dan hubungan di antaranya. KD 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran, dan hubungan di antaranya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu mengenal berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, kita mulai ya belajar. Silahkan dipersiapkan buku e-book matematika halaman 25. Mengenal berbagai bentuk pecahan. Kemarin anak-anak sudah belajar apa itu pecahan. Hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ada dua jenis anak-anak, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilangnya lebih kecil dari angka penyebutnya. Contohnya sebagai berikut anak-anak. Pecahan 2/5, 6/8, dan 18/25. Pecahan murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilangnya ini lebih kecil daripada angka penyebutnya. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya, anak-anak. Kalau pecahan murni tadi, angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebut. Kalau pecahan tidak murni, angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Contohnya adalah 5/2, 8/5, dan 22/8. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi pecahan yang tidak murni tadi anak-anak, pembilangnya kan lebih besar daripada penyebut. Nah, itu bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Contohnya adalah sebagai berikut. 2/1/4. Membacanya seperti ini anak-anak ya. 2/1/4. Di mana 2 ini merupakan bilangan bulat. Sedangkan 1/4 merupakan pecahan biasa. Nah, masih ingat ya bahwa pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sehingga pecahan 2/1/4 disebut dengan pecahan campuran. Paham ya anak-anak? Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan biasa yang dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran adalah pecahan tidak murni, di mana angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya.
Kalau anak-anak lihat pembilangnya ini 5 lebih besar dari angka penyebutnya 3. 5/3 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah sebagai berikut anak-anak. 5/3 artinya 5 dibagi dengan 3. Ya, 5/3 artinya 5 dibagi dengan 3. 5 dibagi 3 dapat berapa anak-anak? 1 ya. 1, sisa berapa? Masih sisa berapa? 1 kali 3, 3. Kalau ini 5 berarti masih sisa berapa? 5 kurangi 3, masih sisa 2. Ditulis dalam pecahan campuran sebagai berikut anak-anak. 1 ini hasilnya ditulis di begini, 1. Sedangkan sisanya itu menempati tempat pembilang. Penyebutnya sama, yaitu 3. Jadi, pecahan campuran dari 5/3 sama dengan 1, 2/3. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang yang B. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan cara membagi. Nah, kalau kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya sebagai berikut anak-anak. Pecahan campuran 5/2/3 akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 3 kita kalikan dengan 5. Penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat. 3 kalikan dengan 5 ditambah dengan pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah 2. Penyebutnya yaitu 3. Jadi 5 kita kalikan dengan 3 ditambah dengan 2/3 sama dengan 17/3. Nah, ini cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Diingat ya anak-anak ya. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilangnya per penyebutnya. Seperti ini ya anak-anak ya. Lanjut ke pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang penulisannya menggunakan tanda koma, anak-anak. Perhatikan angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka bilangan tersebut adalah per 10, anak-anak. Diingat ya, jika 1, maka per 10. Jika ada 2 di belakang koma, maka per 100. Sedangkan jika ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Nah, ini perlu anak-anak ingat dengan baik. Jika angka di belakang komanya 1 angka, maka per 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Nah, contohnya sebagai berikut anak-anak. 0,2. Nah, ini 0, terus tanda koma, terus angka 2. Dibaca 0,2. Atau pecahan 2/10. Mengapa kok 2/10? Ingat, jika ada satu angka di belakang koma, maka per 10. Penyebutnya 10. Nah, sedangkan tempat pembilangnya kita isi dengan 2. Seperti ini anak-anak ya. 0 terus ada tanda koma, terus angka 2 dibaca 0,2 atau pecahan 2/10. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua. 0,35. Dibaca 0,35. Atau kalau dalam pecahan, ingat, di sini di belakang
tanda koma ada berapa angka? Ternyata ada 2, berarti per 100. Sedangkan tempat pembilangnya ini 35 atau 35. Nah, jadi 0,35 bisa juga dibaca dengan pecahan 35 per 100. Paham ya? Sekarang ketiga. 0 tanda koma 729 dibaca 0,729. Ya, bukan 0,729, bukan, tapi 0,729. Atau kita lihat di belakang tanda koma ada 3 angka, maka per 1000. Nah, tempat pembilangnya kita isi dengan 729. Jadi 0,729 bisa dibaca juga menjadi 729 per 1000. Seperti ini anak-anak. Paham ya? Sekarang lanjut. Nah, masih pecahan desimal. Dilihat anak-anak. Jumlah kotak ada berapa? Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kotak yang diberi warna kuning ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka penulisan pecahan biasanya berapa per berapa anak-anak? Karena ada 7 yang diarsir atau diberi warna dari 10, maka pecahan biasanya adalah 7 per 10. Penulisan dalam pecahan desimal, kalau 7 per 10, nah kalau per 10 berarti di belakang tanda koma ada 1 angka, berarti 7. Nah, di depan tanda koma angkanya 0. Jadi penulisan pecahan desimalnya adalah 0,7. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kalau ini gambarnya seperti ini, dilihat jumlah kotaknya di sini ada berapa? Kalau dihitung, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu barisnya 10. Ini ada 10 kolom, berarti 10 kali 10, 100 ya anak-anak ya. Kotak yang diberi warna biru ada berapa? Kita hitung di sini ternyata ada 55. Penulisan pecahan biasanya berarti sebagian yang diberi warna 55 per keseluruhannya 100. Seperti ini, jadi 55 per 100. Penulisan pecahan desimalnya, ingat, kalau per 100 berarti di belakang tanda koma ada 2 angka. Maka kita isi dengan 55. Seperti ini. Di depan tanda koma kita beri 0. Jadi penulisan pecahan desimalnya adalah 0,55. Semakin paham ya anak-anak ya? Lanjut ke bentuk pecahan berikutnya yaitu persen. Hari Minggu ibu membelikan aku mainan. Pada mainan itu tertulis potongan 20%. Nah, ini lambang persen seperti ini anak-anak. Ya, ini lambang persen seperti ini ya anak-anak ya. Maaf. Nah, seperti ini. Ini lambang persen. Apa artinya 20%? Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase ditunjukkan dengan simbol sebagai berikut. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. 9, terus ada simbol seperti ini, artinya 9 per 100. Jadi simbol ini anak-anak dibaca per 100 anak-anak. Jadi 9 per 100 dibaca 9 per 100. Seperti ini. 9% dibaca 9%. Ya, lambang simbolnya seperti ini. Kalau ada 9 terus ada seperti ini dibaca 9%. Sekarang yang kedua, 25 ada simbol seperti ini, artinya 25 per 100. 25
ada simbol seperti ini dibaca 25%. Begitu anak-anak paham ya? Persen artinya per 100. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar berbagai bentuk pecahan, kita coba ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni dan tidak murni. Nah, sekarang yang A, 7/5 dan B, 10/21. Kita lihat, 7/5 pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Nah, berarti ini termasuk pecahan murni atau tidak murni anak-anak? Ya, bagus. Ini termasuk pecahan tidak murni. Karena apa? Karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Hebat anak-anak. Sekarang yang B, 10/21. Oh, pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebut. Maka merupakan pecahan murni atau tidak murni? Ya, bagus. Pecahan tidak murni. Nah, karena angka pembilangnya ini lebih kecil daripada angka penyebutnya ya anak-anak. Sudah bisa ya, hebat. Sekarang nomor anak. Ubahlah bentuk pecahan biasa 12/5 menjadi pecahan campuran. Nah, tadi sudah belajar bagaimana ya caranya. Nah, kita coba menjawab ya anak-anak. 12/5. Artinya 12 kita bagi dengan 5 anak-anak. 12 dibagi dengan 5 dapat berapa? Oh, 12 dibagi dengan 5 ternyata dapat 2 anak-anak. Nah, 2 kalikan 5 itu 10. Lah, kalau di sini 12 berarti sisa berapa? Sisanya juga 2. Nah, ditulis dalam pecahan campuran sebagai berikut. Tadi hasilnya 2. Nah, sisanya ini ditempatkan di tempat pembilang. Terus penyebutnya tetap 5 anak-anak. Tidak berubah ya anak-anak ya. Jadi pecahan campuran dari 12/5 adalah 2/5. Seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Caranya dibagi dulu ya anak-anak. Nah, hasilnya ditaruh di sini, sisanya ditempatkan di tempat pembilang, penyebutnya juga tetap kita isi dengan penyebutnya. Begitu. Sekarang nomor 3. Ubahlah bentuk pecahan campuran 2/3/5 menjadi pecahan biasa. Nah, kita mengubah 2/3/5 menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Masih ingat gak? Ya, kita coba ya. 2/3/5 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 5 penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya 2 ditambah dengan pembilangnya 3. 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah dengan 3 sama dengan 13. Per penyebutnya tetap anak-anak 5. Jadi pecahan biasa dari 2/3/5 adalah 13/5. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor 4 ya anak-anak ya. Tentukan pecahan desimal sesuai gambar di bawah ini. Nah, kita lihat dulu. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu ya anak-anak ya. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 bagian. Ya. Daerah yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per seluruhnya 10. Nah, diubah ke bentuk pecahan desimal bagaimana? Karena per 10 maka di belakang tanda koma ada 1 angka. Kita isi dengan 5. Di depan tanda koma kita isi dengan 0. Jadi 0,5 pecahan desimalnya. Paham ya? Sekarang nomor 5. Tuliskan cara membaca bilangan desimal 0,345. Nah, cara membacanya adalah ada tanda 0, terus ada tanda koma, ada angka 3, 4, 5. Dibaca 0,345.
Atau, nah kita lihat di belakang tanda koma ada 3 angka, berarti 345 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang tanda koma ada 3 angka ya anak-anak. Paham ya? Lanjut ke nomor 6. Nah sekarang 17 terus ada simbol seperti ini. Dibacanya bagaimana anak-anak? Nah terus pertanyaan berikutnya 35 ada simbol seperti ini. Dibacanya bagaimana? Nah, yang atas ini dibacanya adalah 17% atau 17 per 100. Yang kedua dibaca 35% atau 35 per 100. Paham ya anak-anak? Nah, tadi kita sudah belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, setelah ini nanti silahkan anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Tina yang ada di Google Classroom. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.